2 dari Amerika, 1 dari Inggris. Nah, apa Prancis punya? Enggak, dia nggak punya. Apa Jerman punya? Tidak. Apakah dia bisa buat pesawat terbang yang made in Europe, dalam arti kata ini kerjasama di antara Prancis dan Jerman, tapi menggunakan engine dari Inggris atau dari Amerika? Bisa saja. Adalah teknologi turbin. Adanya industri yang mempunyai turbin untuk pesawat terbang, seringkali atau biasanya mereka juga buat turbin untuk aplikasi yang lain. Apa itu misalnya? Untuk pembangkit listrik, atau juga untuk kapal laut dan sebagainya. Ada banyak aplikasinya. Jadi itu adalah satu industri stand alone, dia industri turbin. Tapi tidak hanya membuat produk untuk pesawat terbang. Which is a plane made in Indonesia. Mungkin ada pertanyaan yang kita sampaikan untuk Pak Ilham dalam sebuah ekosistem industri Dirgantara, ya, masuk pada industri hilir. Sementara dari industri hilir ini, ya, itu ada industri hulu yang harus ada untuk bisa mensuplai kebutuhan dari industri hilir. Nah, menurut Pak Ilham, industri hulu yang ada sekarang ini agar industri hilir dapat dijalankan dengan baik, itu apa saja dan bagaimana kondisinya? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Ilham. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa kedengaran saya di situ? Bisa. Ya. Saya kira, mohon maaf, tapi pemikiran hulu hilir itu untuk industri Dirgantara itu menurut saya harus kita lepaskan. Itu lebih terkait dengan industri sumber daya alam yang memang langsung kita bisa hilirkan dengan pemrosesannya, terus kemudian membuat produknya dan sebagainya. Untuk perusahaan aerospace itu hulu dan hilir menurut saya pertanyaannya agak beda, dan kita harus membedakan dengan sudut pandang yang kita terbiasa di Indonesia, di mana kita lihat hilirisasi dari hulu kita di Indonesia itu lebih digunakan dalam konteks komoditas raw material kayak logam, atau juga kayak dari pertanian kayak kelapa sawit, atau juga yang lain gitu ya. Saya kira itu agak beda. Jadi ini industri Dirgantara itu menurut saya tidak terlalu relevan kita memperhatikan aspek hulu dan hilir, kecuali kita bicara mengenai produk militer, di mana itu mungkin dalam skenario yang belum tentu itu realistis tadi. Supply daripada raw material itu juga terbatas sehingga kita harus mutlak punya itu dalam negeri. Oke, itu lain hal. Tapi itu saya kira bukan satu hal yang menjadi sudut pandang yang dominan dalam analisa industri Dirgantara. Yang relevan justru bukan hulu hilir, tapi industri lainnya menjadi supplier strategis. Dan itu dia tidak bisa dikatakan hilir, hulunya. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat pesawat terbang, ada 4 komponen atau 4 jenis komponen yang menjadi komponen utamanya yang kita harus terima dari supplier dari luar perusahaan. Pertama, engine-nya. Kedua, avionik dalam kokpitnya. Ketiga, sistem pengendalian pesawat terbang atau flight control system dengan komputernya, dengan hydraulic systemnya dan sebagainya. Dan yang keempat adalah landing gear-nya, kakinya di mana ada rodanya untuk kita mendarat. Ya, 4 itu adalah supplier utama untuk sebuah pesawat terbang. Nah, pertanyaan yang menurut saya menarik adalah apakah mereka itu hilir, hulu daripada industri Dirgantara? Apakah kalau itu tidak ada dalam satu negara itu menjadi masalah? Saya kira dua-duanya bisa dijawab dengan tidak. Mereka bukan hulunya industri Dirgantara, tapi mereka adalah industri tersendiri yang mempunyai produk yang cocok dengan industri Dirgantara. Saya kasih contoh. Kalau kita bicara mengenai engine pesawat terbang, itu zaman sekarang menggunakan masih, dan itu kita belum masuk ke energi terbarukan menggunakan elektrik dengan adanya baterai dan sebagainya. Itu suatu ketika mungkin akan menjadi kenyataan. Tapi saat ini kita masih menggunakan engine yang menggunakan bahan bakar kerosin, atau boleh dikatakan dibuat sebagai bahan bakar turunan daripada hidrokarbon gitu ya, jadi menggunakan minyak dan gas. Jadi itu adalah teknologi turbin.
adanya industri yang menyuplai turbin untuk pesawat terbang, seringkali atau biasanya mereka juga buat turbin untuk aplikasi yang lain. Apa itu misalnya? Untuk pembangkit listrik, atau juga untuk kapal laut dan sebagainya. Ada banyak aplikasinya. Jadi itu adalah satu industri stand alone, dia industri turbin. Tapi tidak hanya membuat produk untuk pesawat terbang. Kalau yang kedua misalnya avionik, ini contoh keduanya. Adanya sistem kokpit di dalam atau dengan layar-layar yang ada di dalam pesawat itu, di kokpit saat ini kan pakai layar ya, tidak lagi pakai instrumen mekanis. Ya itu memang seringkali dia juga merupakan perusahaan yang menyuplai layar itu juga untuk aplikasi yang lain, bisa untuk komputer, bisa untuk sistem-sistem navigasi lain di lain wahana transportasi, atau juga untuk pemantauan di rumah dan sebagainya. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menggunakan teknologi, produk dan jasa tersebut. Jadi itu adalah industri yang berdiri sendiri, tapi ada interaksi, ada kerjasama dalam kaitan pesawat terbang. Dan saya kira itu, saya bisa banyak sekali kasih contoh-contoh lainnya di mana industri lainnya itu sangat krusial, harus kita punya hubungan kerja yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apa perlu itu ada di dalam negaranya? Kalau tidak ada, masalah. Saya kasih contoh, untuk pesawat terbang ada 3 supplier utama untuk engine. Saya tidak perlu sebut di sini ya. Yang mana? 2 dari Amerika, 1 dari Inggris. Nah, apa Prancis punya? Enggak, dia nggak punya. Apa Jerman punya? Tidak. Apakah dia bisa buat pesawat terbang yang made in Europe, dalam arti kata ini kerjasama di antara Prancis dan Jerman, tapi menggunakan engine dari Inggris atau dari Amerika? Bisa saja. Jadi karena memang di sini ada ketergantungan, interdependency daripada perusahaan-perusahaan tersebut, di mana perusahaan yang dari 3 perusahaan itu dari Amerika dan Inggris itu dia membuat engine untuk pesawat terbang, maka penggunanya itu bisa saja dari 2 negara mereka. Justru Inggris itu kalau kita lihat dia mempunyai industri untuk buat pesawat terbang tempur, tapi untuk pesawat terbang komersial dia itu bukan bagian dari Airbus. Dia itu supplier dari Airbus. Jadi dia tidak punya bagian, dia tidak punya saham di situ. Jadi turbin yang dia buat adalah untuk Airbus yang merupakan perusahaan Eropa. Kalau Inggris kan karena dia Brexit sudah tidak lagi bagian dari Uni Eropa. Jadi dia udah keluar dari situ. Jadi boleh dikatakan yang penting itu kita punya hubungan kerja yang baik dengan perusahaan-perusahaan supplier atau partner lebih tepat yang memang membuat kita bersama-sama membuat satu pesawat terbang. Tapi tidak mutlak harus di dalam negerinya. Yang penting adalah kita bisa membuat satu produk yang unggul, menciptakan satu nilai tambah yang besar, melihat pasar yang ada di depan mata kita, apa itu dalam negeri atau luar negeri, kita membuat produk dan kita menguasai itu dan kita membuat pesawat terbang sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan apa yang kita lihat diperlukan oleh dunia ini di masa mendatang. Saya kira itu, Pak.